Baik, selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang kami dapat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yulita Ngada dengan NIM 2507341002. Selanjutnya, Trisna. Perkenalkan, nama saya Desa Nyaman Trisna Dewi dengan NIM 2507341017. Selanjutnya, Dia. Perkenalkan, nama saya Nika Dia Sari Pujang Reni dengan NIM 207341016. Selanjutnya, Anggi. Baik, perkenalkan nama saya Nika Angesari dengan nomor NIM 2507341019. Selanjutnya, Rati. Baik, perkenalkan nama saya Panderati Evelyn Sayani dengan NIM 25073411025. Baik, adapun daftar isi presentasi yang pertama, jurnal khusus, yang kedua, buku besar pembantu, yang ketiga ada jurnal umum, dan yang terakhir ada jurnal penyesuaian. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus dianjurkan bagi perusahaan yang berskala besar dan memiliki frekuensi transaksi yang banyak. Adapun jenis-jenis jurnal khusus, yang pertama, jurnal penjualan atau JJ untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian atau JB untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas atau JKM untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Dan yang terakhir, jurnal pengeluaran kas atau JKK untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara untuk menyusun jurnal khusus. Nah, cara untuk menyusun jurnal khusus ini kita perlu mengidentifikasi terlebih dahulu tiap transaksi atau tiap soalnya ini dia termasuk ke tipe jurnal yang mana. Apakah dia masuk ke jurnal penjualan, apakah dia masuk ke jurnal pembelian, jurnal penerima kas, atau jurnal pengeluaran atau JKK. Nah, sebenarnya ada lagi satu yaitu jurnal umum, namun akan lebih lanjut lagi akan dijelaskan oleh dia. Namun karena pada soal ini memerlukan jurnal umum, maka di sini saya akan menyinggung sedikit juga mengenai jurnal umum. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh transaksi dari toko sembako Raka Jaya periode bulan Januari 2021. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah mengidentifikasi terlebih dahulu setiap transaksinya. Untuk itu, yang pertama di sini akan saya mulai pada tanggal 1 Januari. Nah, pada tanggal 1 Januari ini, Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambahan modal sebesar 10 juta. Nah, karena kita ini menyetor uang sebagai menambah modal, berarti kita ini akan memperoleh uang atau menerima kas. Otomatis dia akan masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Kemudian pada tanggal 2 Januari dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Nah, karena kita membayar sewa gedung, otomatis kita akan mengeluarkan uang. Dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian pada tanggal 3 Januari dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Nah, karena kita ini membeli perlengkapan kantor, otomatis kita akan mengeluarkan uang, kita akan mengeluarkan kas. Dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian pada tanggal 5 Januari dibayar sebesar 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2020. Karena ini membeli barang dagang dari CV Andika, otomatis kita mengeluarkan uang. Dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian transaksi pada tanggal 6 dibeli dari toko kasih murah peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, karena kita membeli, namun di sini ada syaratnya, jika kita membeli dengan syarat, otomatis dia termasuk ke pembelian secara kredit. Untuk itu, dia akan masuk ke jurnal pembelian atau JB. Kemudian pada tanggal 6,
pada tanggal 7 diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, diterima faktur berarti ini membeli barang, kemudian ada syaratnya. Jika ada syarat, otomatis pembelian dilakukan secara kredit, dia akan masuk ke jurnal pembelian atau JB. Kemudian pada tanggal 9 dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta. Nah, di sini itu mengembalikan barang yang rusak, otomatis dia ini masuk ke retur. Jika terjadi retur, maka dia akan masuk ke jurnal umum. Berarti di sini jurnal umum atau JU. Kemudian pada tanggal 10 dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nah, di sini kita menjual, kemudian ada syaratnya. Dan jika penjualan dilakukan ada syaratnya, maka dia termasuk ke penjualan yang dilakukan secara kredit. Dia akan masuk ke jurnal penjualan atau JJ. Kemudian pada tanggal 11 dijual secara tunai barang dagangan seharga 1 juta. Nah, dilakukan penjualan secara tunai, maka dari itu kita akan memperoleh kas. Karena kita ini menjual barang, kemudian kita akan memperoleh kas, kita akan menerima uang, maka dia akan masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Kemudian pada tanggal 13 dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nah, karena kita menjual barang, kemudian ada syaratnya. Jika penjualan ada syarat, otomatis dia penjualan dilakukan secara kredit. Untuk itu dia akan masuk ke jurnal penjualan atau JJ. Kemudian pada tanggal 14 dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.600.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nah, karena ini dibeli, berarti kita membeli barang dagangan, kemudian ada syaratnya, berarti pembelian dilakukan secara kredit. Untuk itu, dia akan masuk ke jurnal pembelian atau JB. Kemudian pada tanggal 16 diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari. Nah, berarti menerima kembali barang yang telah dijual, berarti ini dia masuk retur. Jika ini retur, maka dia akan masuk ke jurnal umum atau JU. Kemudian pada tanggal 18 dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, di sini dijual secara kredit, berarti udah jelas dia ini termasuk ke jurnal penjualan atau JJ. Kemudian pada tanggal 19 diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari. Nah, kita ini menerima pembayaran, otomatis kas kita akan bertambah. Kita menerima uang. Oleh karena itu, dia akan masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Selanjutnya, pada tanggal 20 dibayar sejumlah kas seharga 150.000 untuk beban iklan. Jika kita membayar beban, otomatis uang kita berkurang. Maka jika dilakukan pengeluaran kas, dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian pada tanggal 22 Januari diterima pembayaran transaksi tanggal 12 Januari. Nah, diterima pembayaran berarti kita akan memperoleh kas, kita memperoleh uang. Dia akan masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Kemudian pada tanggal 23 Januari diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Nah, diterima uang tunai berarti kita akan memperoleh uang atau memperoleh kas, memperoleh penerimaan kas. Jadi ini akan masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Kemudian pada tanggal 24 dibayar sebagai sebagian utang kepada toko kasih murah atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Nah, kita membayar utang, otomatis uang kita akan berkurang. Maka kita akan mengeluarkan kas, dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian pada tanggal 25 dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Karena kita menjual, kemudian ada syaratnya, maka penjualan dilakukan secara kredit. Untuk itu dia akan masuk ke jurnal penjualan atau JJ.
Kemudian pada tanggal 26 dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari. Nah, kita membayar utang, otomatis uang kita akan keluar, kita mengeluarkan uang. Maka dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian pada tanggal 28 dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, kita membeli barang, kemudian ada syarat. Maka pembelian dilakukan dengan ada syaratnya, maka pembelian ini dilakukan secara kredit. Dia akan masuk ke jurnal pembelian atau JB. Kemudian pada tanggal 29 dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara seharga 1.700.000. Nah, kita menjual barang secara tunai, otomatis kita akan memperoleh kas atau memperoleh uang, kita akan memperoleh penerimaan, dia akan masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Kemudian pada tanggal 30 dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan. Nah, kita membayar gaji karyawan, otomatis kita akan mengeluarkan uang. Maka dari itu, uang kita berkurang, dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kemudian pada tanggal 31 ini dibayar tunai untuk beban macam-macam. Nah, karena kita ini mengeluarkan uang lagi untuk beban macam-macam, otomatis uang kita akan berkurang. Jika kita mengeluarkan uang atau kas kita berkurang, dia akan masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Nah, ini sudah selesai kita analisis atau sudah selesai kita kelompokkan, dia ini termasuk ke jurnal khusus yang mana. Selanjutnya, kita harus membuat 5 kolom. Nah, di sini ada 5 kolom. Ada jurnal penerimaan kas, ada kolom jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, kemudian ada jurnal pembelian, jurnal umum, dan jurnal pengeluaran kas. Untuk itu, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah memasukkan transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari ini. Nah, kita mulai dari tanggal 1 Januari. Nah, tanggal 1 Januari ini Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta. Dia masuk ke JKM. Nah, ini JKM. Nah, karena kita ini menyetorkan modal, otomatis kas kita akan bertambah. Nah, di debit oleh karena itu di debit kita pilih kas, kita tulis di kasnya itu sebesar 10 juta. Nah, karena di kredit ini kita pilih modal. Kenapa kita pilih modal? Karena kita menyetorkan modal untuk memperoleh kas. Karena di akun kredit ini tidak ada akun modal, kita tulis di serba-serbi. Di serba-serbi ini kita di sini pilih akun modal, jumlahnya sebesar 10 juta. Lanjut, kita masuk ke transaksi pada tanggal 2, yaitu dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Dia masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Kita lihat kolom JKK, jurnal pengeluaran kas, ini pada tanggal 2 Januari. Nah, karena di sini kita membayar sewa gedung, otomatis akun yang kita pilih itu adalah beban sewa. Nah, kita pilih di debit ini beban sewa. Karena di debit ini tidak ada beban sewa, maka kita tulis di serba-serbi. Ini beban sewa. Jumlahnya yaitu 1.200.000. Kemudian di kredit kita pilih kas sebesar 1.200.000. Lanjut, kita masuk ke transaksi pada tanggal 3. Yaitu dibayarkan uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Dia masuk ke JKK lagi, jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di kolom JKK, jurnal pengeluaran kas. Nah, karena kita ini membayar untuk pembelian perlengkapan, maka kita tulis di akun debit ini, di debit kita pilih perlengkapan. Nah, karena tidak ada lagi, kita tulis di serba-serbi lagi, perlengkapan. Jumlahnya 500.000, kemudian di kredit kita pilih kas, jumlahnya 500.000. Lanjut, kita masuk ke transaksi tanggal 5. Yaitu dibayar sebesar 2.700.000 kepada CP Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2020. Dibayar sebesar 2.700.000 kepada CP Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2020. Dia masuk ke JKK, jurnal pengeluaran kas.
Kita lihat JKK lagi, tanggal 5 ini. Keterangannya dari CV Andika. Nah, karena kita melakukan pembayaran barang pada tanggal 23 Desember 2020, otomatis dia akan menjadi utang dagang. Maka di debit kita pilih utang dagang. Di sini udah ada akunnya, kita tinggal tulis 2.700.000. Di utang dagang ini kita tulis 2.700.000, kemudian di kredit kita pilih kas sebesar 2.700.000. Lanjut kita masuk ke transaksi tanggal 6 Januari, yaitu dibeli dari toko Kasih Murah peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Dia masuk ke jurnal pembelian. Kita lihat di kolom jurnal pembelian. Ini itu pada tanggal 6. Kalau jurnal pembelian ini kita tinggal tulis langsung saja keterangannya dari toko Kasih Murah, kemudian ada syaratnya 2/10 N/30. Nah, karena tanggal 6 ini kita membeli peralatan kantor, maka di debit kita pilih akun peralatan. Ini peralatan. Nah, di debit ini tidak ada akun peralatan. Kita tulis di serba-serbi peralatan. Jumlahnya 1.500.000, kemudian kreditnya utang dagang 1.500.000. Lanjut, kita masuk ke transaksi pada tanggal 7. Diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Dia masuk ke jurnal pembelian. Jurnal pembelian. Nah, di tanggal 7 Januari, ini terjadi di jurnal pembelian. Ini diterima faktur dari CV Andika untuk barang dagang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Dia masuk ke jurnal pembelian. Kita lihat di jurnal pembelian. Kita tinggal tulis langsung keterangannya CV Andika, syaratnya 2/10 N/30. Kemudian karena ini termasuk kita membeli barang dagang, maka kita tulis di jurnal pembelian, di debit itu pembelian sebesar 3.200.000. Kemudian kreditnya utang dagang sebesar 3.200.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 9. Diterima nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta. Nah, karena ini retur, maka kita dia termasuk ke JU. Kita lihat di jurnal umum. Ini. Maka utang dagang kita pilih di debit 1 juta, kemudian retur pembelian sebesar 1 juta di kredit. Kemudian lanjut pada transaksi tanggal 10 Januari, yaitu dijual barang dagangan kepada toko Idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Dia masuk ke jurnal penjualan. Kita lihat di kolom jurnal penjualan, ini pada tanggal 10, kita langsung saja tulis keterangannya 10, keterangannya toko Idola pada tanggal 10 Januari, kemudian ada syarat 3/10 N/30, kemudian sebesar 2.800.000. Kita hanya tulis sekali karena di piutang dagang dia akan secara otomatis tercatat di debit, kemudian penjualan tercatat di kredit. Lanjut kita ke transaksi pada tanggal 11, yaitu dijual secara tunai barang dagangan seharga 1 juta. Dia masuk ke jurnal penerimaan kas, yaitu JKM. Ini yaitu tanggal 11. Karena ini JKM ini menambah dari hasil penjualan secara tunai ini, kita memperoleh kas atau memperoleh uang, kita tulis di debit, kita pilih kas sebesar 1 juta rupiah, kemudian kreditnya kita pilih penjualan, karena kita memperoleh kas ini dari hasil penjualan. Kemudian kita lanjut ke transaksi pada tanggal 13, yaitu dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Dia masuk ke jurnal penjualan atau JJ. Kita lihat di jurnal penjualan.
Ini tanggal 13, kita tulis saja tanggal 13, kemudian keterangannya UD Lintang, syaratnya 3/10 N/30, kemudian sebesar 3.700.000. Kemudian lanjut pada transaksi tanggal 14, dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.600.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Dia masuk ke jurnal pembelian. Kita lihat di jurnal pembelian. Jurnal pembelian ini pada tanggal 14. Kita tulis keterangannya dari FA Budi Rahayu, kemudian ada syaratnya 3/10 N/30, kemudian di debit kita pilih pembelian, karena kita melakukan pembelian sebesar 2.600.000. Kemudian kreditnya utang dagang sebesar 2.600.000. Lanjut kita ke transaksi tanggal 16. Diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari sebesar 200.000. Dia ini masuk ke JU. Kita lihat di JU, di jurnal umum. Maka karena kita ini menerima kembali barang yang dijual, maka retur penjual ini akan masuk di debit, kemudian piutang dagang ini di kredit. Kita juga bisa tulis keterangannya, yaitu di bawahnya UD Lintang. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pada tanggal 18. Dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Dia masuk ke jurnal penjualan atau JJ. Kita lihat di jurnal penjualan atau JJ pada tanggal 18. Kita tulis saja tanggalnya tanggal 18, keterangannya toko Sahara, kemudian syaratnya 2/10 N/30 dan sebesar 3.400.000. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi pada tanggal 19, diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari. Pada tanggal 10 Januari dia masuk ke JKM. Nah, pada tanggal 10 Januari ini kita lihat dulu transaksi pada tanggal 10 Januari, yaitu dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nah, pada tanggal 10 ini, jika kita menjual barang dagangan kepada toko idola, kemudian jika toko idola ini mampu melunasi pembayaran dalam kurun waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari, maka kita wajib untuk memberikan potongan kepada toko idola. Nah, kita lihat dari tanggal 10 ke tanggal 19 ini dia kurang dari 10 hari, maka otomatis kita wajib untuk memberikan potongan kepada toko idola ini sebesar 3%. Kita lihat di jurnal penerimaan kas. Ini jurnal penerimaan kas pada tanggal tanggal 19 ini, karena kita awalnya 2.800.000, kemudian karena toko idola ini mampu membayar kurang dari 10 hari, otomatis kita harus memberikan potongan sebesar 3%. Nah, caranya yaitu kita perlu menghitung dulu potong penjualan. Nah, caranya itu 2.800.000 ini kita kalikan dengan 3%. Nah, hasilnya itu 84.000. Oleh karena itu, kas yang kita peroleh sekarang ini bukan lagi 2.800.000, hasilnya itu 2.716.000. Kenapa? Karena kita sudah memberikan potongan penjualan kepada toko idola sebesar 84.000. Jadi di debit ini kita tulis 2.716.000, kemudian potongan penjualan yang kita berikan 84 juta, piutang kredit ini kita pilih di piutang dagang 2.800.000. Lanjut kita ke transaksi pada tanggal 20. Dibayar sejumlah kas seharga 150.000 untuk beban iklan. Dia masuk ke jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di jurnal pengeluaran kas. Ini pada tanggal 20. Di debit kita pilih beban iklan, karena kan tanggal 20 kita membayar beban iklan. Kita membayar beban iklan.
Kita pilih di debit beban iklan, karena tidak ada, kita tulis di serba-serbit beban iklan, jumlahnya 150.000, dan dan kreditnya kita pilih kas sebesar 150.000. Kemudian lanjut kita ke transaksi pada tanggal 22, diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari. Dia masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Sebelum itu kita lihat dulu transaksi pada tanggal 13 Januari, yaitu dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Nah, jika UD Lintang ini mampu melunasi pembayaran dalam kurun waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari, maka kita wajib untuk memberikan potongan sebesar 3%. Namun, jika kita lihat di transaksi UD Lintang ini ada retur. Oleh karena itu, kita lihat dulu di jurnal umum UD Lintang. Ya, benar, itu pada tanggal 16 itu terjadi retur sehingga pada tanggal sebentar, terima pembayaran tanggal 13 Januari. Tanggal 13 Januari nah, oleh karena itu, karena ada retur tadi, otomatis piutang dagang di kredit di penerimaan kas itu akan berubah. Penerimaan kas pada tanggal 2, karena sudah terjadi retur, maka piutang dagang di kredit ini menjadi 3.500.000 karena tadi sudah ada retur. Nah, karena UD Lintang ini juga berhasil melakukan pembayaran kurang dari 10 hari, maka kita wajib untuk memberikan potongan kepada UD Lintang. Nah, oleh karena itu kita wajib untuk memberikan potongan kepada UD Lintang itu sebesar 3%. Nah, maka 3.500.000 ini kita kalikan dengan 3%, maka potongan penjualan yang wajib kita berikan yaitu sebesar 105.000. Oleh karena itu, kas yang kita peroleh di debit juga akan berubah, yaitu sebesar 3.395.000. Diperoleh dari 3.500.000 ini dikurangi dengan potongan penjualan, atau dikurangi dengan 105.000 ini. Maka di debit kita pilih kas 3.395.000, kemudian potongan penjualannya 105.000, dan di kredit kita pilih piutang dagang sebesar 3.500.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi pada tanggal 23, diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Dia masuk ke JKM. Kita lihat transaksi pada tanggal 18 Januari terlebih dahulu. Dijual secara kredit barang dagang seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, kita lihat dari tanggal kita lihat transaksi ini di mana toko Sahara ini jika berhasil melakukan pembayaran kurang dari 10 hari atau dalam jangka waktu 10 hari sudah lunas, kita wajib untuk memberikan potongan kepada toko Sahara. Jika kita lihat dari tanggal 18 ke tanggal 23 ini itu kurang dari 10 hari, maka kita wajib untuk memberikan potongan kepada toko Sahara. Kita lihat di jurnal penerimaan kas. Ini toko Sahara yang awalnya 3.400.000, awalnya 3.400.000, lalu kita kalikan dengan 2% karena toko Sahara ini berhasil membayar kurang dari 10 hari. Maka 3.400.000 kita kalikan dengan 2% itu menjadi 68.000. Maka potongan penjualan yang wajib kita berikan kepada toko Sahara adalah 68.000. Oleh karena itu kas yang kita peroleh itu menjadi 3.332.000. Diperoleh dari 3.400.000 dikurangi 68.000. Oleh karena itu di kas di debit itu 3.332.000, potongan penjualan 68.000, dan kredit kita pilih piutang dagang itu 3.400.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi tanggal 24, dibayar sebagian utang kepada toko Kasih Murah atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Dia masuk ke JKK atau Jurnal Pengeluaran Kas. Kita lihat di JKK, Jurnal Pengeluaran Kas, pada tanggal 24, keterangannya toko Kasih Murah, kemudian karena tanggal 24 ini dibayar sebagian utang,
Otomatis di debit kita pilih utang dagang sebesar 800.000. Kemudian di kredit kita pilih kas 800.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 25. Dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Dia masuk ke jurnal penjualan atau JJ. Ini tanggal 25, tinggal tulis saja keterangan toko idola, syaratnya 3/10 N/30, kemudian sebesar 2.700.000. Pada tanggal 26, dibayar utang sehubungan dengan transaksi tanggal 7 Januari. Dia masuk ke jurnal pengeluaran kas atau JKK. Maka kita lihat dulu pada tanggal 7 Januari, transaksi pada tanggal 7 Januari. Nah, diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, jika kita lihat kembali pada tanggal 7 Januari ini menyatakan dari CV Andika. Tapi sepertinya pada jurnal umum itu ada retur, maka kita lihat dulu pada jurnal umum. Ternyata benar, di mana pada tanggal 9 ini ada retur pembelian, di mana kita melakukan retur pembelian sebesar 1 juta. Oleh karena itu, kita lihat di jurnal penerimaan kas, di jurnal pengeluaran kas itu pada tanggal 26, keterangannya CV Andika, utang dagang kita menjadi 2.200.000 karena sebelumnya kita pernah melakukan retur sebesar 1 juta dan di kredit kita pilih kas menjadi 2.200.000. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 28, yaitu dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Dia masuk ke jurnal pembelian atau JB, kita lihat di kolom jurnal pembelian. Pada tanggal 28, langsung kita tulis keterangannya FA Budi Rahayu, kemudian syaratnya 2/10 N/30, karena tanggal 28 itu membeli barang dagangan, maka di debit kita pilih akun pembelian sebesar 2.200.000, kemudian di kredit utang dagang 2.200.000. Lanjut kita masuk ke transaksi pada tanggal 29, yaitu dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara seharga 1.700.000. Nah, karena kita menjual barang dagangan, otomatis ini akan menambah penerimaan kita. Kita lihat di jurnal penerimaan kas, itu pada tanggal 29, di debit kita pilih kas sebesar 1.700.000, kemudian di kredit kita pilih penjualan karena kita memperoleh penerimaan atau uang ini dari hasil penjualan, di mana penjualan kita tulis sebesar 1.700.000. Kemudian pada tanggal 30 terjadi transaksi dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan. Nah, kita lihat dia termasuk ke jurnal pengeluaran kas. Jadi kita lihat di jurnal pengeluaran kas pada tanggal 30 kita membayar beban gaji karyawan, maka di debit kita tulis beban gaji. Nah, karena tidak ada, kita tulis di serba-serbi itu beban gaji. Kita tulis di sini beban gaji, jumlahnya 1.200.000, kemudian di kredit kita pilih kas sebesar 1.200.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang terakhir, yaitu dibayar tunai untuk macam-macam beban sebesar 150.000 di jurnal pengeluaran kas, JKK. Nah, kita tulis di debit itu sama seperti beban gaji tadi. Karena kita membayar beban, maka kita tulis di debit itu beban macam-macam. Karena tidak ada, kita tulis di serba-serbi beban macam-macam, jumlahnya 150.000, kemudian di kredit kita pilih kas sebesar 150.000. Nah, transaksi tadi pembuatan jurnal khusus, menyusun jurnal khusus sudah selesai dari mengklasifikasikan setiap transaksinya dan memasukkannya ke masing-masing jurnal khususnya. Nah, untuk memastikan setiap jurnal khusus ini benar, kita harus melihat apakah dari masing-masing jurnal khusus dari jurnal penerimaan kas antara debit dan kredit sudah balance, kemudian di jurnal penjualan
apakah sudah balance, di jurnal pembelian apakah sudah balance, di jurnal umum dan jurnal pengeluaran kas juga sudah balance. Caranya yaitu kita memastikan jumlah debit dan kredit ini sama. Nah, kita mulai dari jurnal penerimaan kas. Di sini ada jumlah di debit ada kas sebesar 22.143.000. Kemudian ada potong penjualan sebesar 257.000. Jika kita jumlahkan di antara kas dan potong penjualan ini menghasilkan 22.400.000. Lalu di kredit ada piutang dagang dan juga penjualan sebesar 2.700.000 dan modal sebesar 10 juta. Jika kita jumlahkan antara piutang dagang, penjualan, dan juga modal ini hasilnya juga sama hasilnya sama seperti debit, yaitu 22.400.000. Artinya penerimaan kas ini sudah benar karena antara debit dan kredit ini sudah balance. Kemudian di jurnal penjualan, karena ada hanya satu, yaitu 12.600.000, otomatis ini sudah benar, berarti jurnal penjualan ini sudah benar. Kemudian di jurnal pembelian, di debit itu ada pembelian sebesar 8 juta dan di peralatan sebesar 1.500.000. Jika kita jumlahkan itu hasilnya 9.500.000 dan di kredit ini sudah tertera 9.500.000, berarti antara debit dan kredit ini sudah balance, berarti jurnal pembelian ini sudah benar. Kemudian di jurnal umum, di debit ini sudah tertera 1.200.000 dan di kredit juga 1.200.000. Ini berarti debit dan kredit ini sudah balance, jurnal umum ini sudah benar. Dan terakhir, jurnal pengeluaran kas, di debit ini ada utang dagang, kemudian ada diserba-serbi jumlahnya itu sebesar 3.200.000. Jika kita jumlahkan antara hasil utang dagang dan jumlah serba-serbi ini, hasilnya yaitu 8.900.000 dan di kredit ini sudah tertera hasilnya 8.900.000. Otomatis antara debit dan kredit ini sudah balance, berarti jurnal pengeluaran kas ini sudah benar. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Melati. Baik, terima kasih. Namun sebelumnya mungkin bisa ditampilkan kembali PPT-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar pembantu. Buku besar pembantu merupakan digunakan untuk mencatat akun tertentu sesuai dengan nama pemasok atau pelanggan dan perubahannya secara terperinci. Jadi di buku besar pembantu ini membahas secara terperinci mengenai yaitu nama debitur yang telah melakukan transaksi. Nah, dengan begitu, akuntan bisa menelusuri transaksi per pelanggan atau kreditur secara individual tanpa mengacaukan struktur utama buku besar. Nah, pencatatannya ini yaitu buku besar pembantu seharusnya berurutan, yaitu ketika dari jurnal khusus bersamaan pula diposting ke buku besar pembantu. Kemudian yaitu terdapat perbedaan buku besar umum dengan buku besar pembantu, yaitu yang pertama dari aspek fungsi utama, buku besar umum yaitu mempunyai fungsi utama mengenai ringkasan seluruh transaksi. Sedangkan dalam buku besar pembantu hanya berisi rincian akun tertentu saja. Kemudian dari aspek tingkat detail, buku besar umum mencakup detail keseluruhan secara umum. Nah, di buku besar pembantu yaitu mencakup secara spesifik dan per entitas. Kemudian yang terakhir yaitu dalam aspek keterkaitan, yaitu dalam buku besar umum mencakup semua akun. Sedangkan dalam buku besar pembantu, hanya akun tertentu saja sebagai sub dari umum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis buku besar pembantu, yaitu ada 4 dijelaskan di sini, yaitu yang pertama buku besar pembantu utang, yang kedua buku besar pembantu piutang, yang ketiga buku besar pembantu aset tetap, yang keempat buku besar pembantu persediaan, dan lain-lain. Namun dalam presentasi kali ini yaitu akan menjelaskan mengenai buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Mungkin bisa di next slide selanjutnya. Nah,
Selanjutnya itu ada langkah-langkah posting jurnal khusus ke buku besar pembantu. Ada 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi data sumber. Yang kedua, buka kolom buku besar. Yang ketiga, posting neraca saldo buku pembantu periode sebelumnya. Atau jika ada, yang dimana ini artinya opsi ini opsional. Dan yang keempat, yaitu posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku pembantu. Kemudian terdapat data sumber sesuai jenis buku besar pembantu, yaitu pada buku pembantu piutang terdapat yaitu daftar piutang awal, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal umum. Yang kedua yaitu di buku besar pembantu utang, yaitu terdapat daftar utang awal, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus pengeluaran kas, dan jurnal umum. Mungkin bisa di next. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu identifikasi data sumber. Pada tabel ini ditampilkan sejumlah tabel, namun dimulai dari sebelah kiri pojok atas, yaitu terdapat neraca saldo. Di neraca saldo tersebut kita perlu memperhatikan yaitu ada piutang dagang dan utang dagang, yang dimana akun piutang dagang dengan nomor 113 mempunyai yaitu saldo 500.000 di debit. Dan utang dagang yaitu dengan nomor akun 211 mempunyai yaitu saldo 2 juta di kredit. Untuk rinciannya yaitu terdapat di sebelah kanan pada daftar saldo piutang dagang yaitu terdapat nama debitur yaitu toko Mandala dengan jumlah 500.000. Kemudian terdapat daftar saldo utang dagang yaitu dengan nama debitur toko Kasih sejumlah 1.500.000 dan CV Andika sejumlah 500.000, sehingga jumlah total keseluruhan yaitu 2 juta. Sehingga hal ini sesuai dengan yaitu piutang dagang sejumlah 500.000 dan utang dagang sejumlah 2 juta. Selanjutnya tidak hanya mencantumkan data sumber dari neraca saldo saja, yaitu terdapat juga jurnal khusus pembelian, yang dimana pada jurnal tersebut kita perlu memperhatikan yaitu kolom utang dagang, yaitu ada keterangan yang dimana terdapat dari toko Kasih sebesar 1 juta, CV Andika sebesar 2 juta, dan toko Rahayu sebesar 3 juta, sehingga jumlah keseluruhan dari utang dagang yaitu sebesar 6 juta. Kemudian kita perlu memperhatikan juga yaitu jurnal penerimaan kas di bawah jurnal pembelian, yaitu kita perlu memperhatikan kolom piutang dagang di kredit, yaitu yang dimana terdapat pada keterangan toko Idola yang memiliki piutang dagang sebesar 2 juta. Kemudian terdapat jurnal penjualan, yaitu kita perlu memperhatikan dari kolom piutang dagang, yaitu terdapat pada keterangan dari toko Idola sebesar 2 juta, UD Lintang sebesar 3 juta, dan toko Sahara sebesar 4 juta. Sehingga jumlah keseluruhan dari piutang dagang yaitu sebesar 9 juta. Bisa di next. Kemudian kita juga perlu memperhatikan data sumber dari jurnal pengeluaran kas. Dan kita perlu memperhatikan yaitu pada kolom utang dagang di bagian debit, yaitu terdapat dari toko Kasih sebesar 500.000. Kemudian pada jurnal umum, kita perlu memperhatikan yaitu akun dari utang dagang sebesar 300.000 di debit dan piutang dagang sebesar 200.000 di kredit. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita langsung saja implementasikan dari langkah-langkah yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Adapun langkah yang kedua yaitu membuka kolom buku besar. Yaitu yang pertama ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Yang ketiga yaitu terdapat langkah posting neraca saldo buku pembantu periode sebelumnya, serta yang keempat yaitu posting jurnal khusus dan jurnal umum ke buku pembantu. Nah, pada toko Mandala, yaitu pada tanggal Januari 2021 pada tanggal 1 terdapat saldo yang terdapat referensi dari neraca saldo sebesar 500.000 di debit. Kemudian kita cantumkan juga yaitu pada tanggal 2 Januari 2021 yaitu retur penjualan yang diambil dari jurnal umum sebesar yaitu 200.000 di kredit, sehingga jumlah dari saldo akhir setelah dioperasikan dari 500.000 dikurang 200.000 yaitu 300.000 di debit. Tidak lupa untuk kita juga harus mencantumkan apabila
telah memposting dari nominal jumlah transaksi, yaitu di kiri atas, yaitu terdapat nomor 113.1 ke dalam, yaitu referensi dari jurnal umum yang telah kita ambil serta neraca saldo yang telah kita ambil. Kemudian lanjut yang kedua, yaitu terdapat toko idola, yaitu terdapat transaksi pada tanggal 1 Januari 2021, yaitu penjualan yang kita ambil dari yaitu JJ Jurnal Khusus Penjualan sebesar 2 juta di debit, sehingga saldo yang kita cantumkan yaitu sebesar 2 juta juga di debit. Kemudian terdapat pelunasan pada tanggal 5 Januari 2021, yaitu referensinya kita ambil dari JKM, yaitu Jurnal Penerimaan Kas, sebesar 2 juta pula di kredit. Sehingga setelah dioperasikan kembali, saldo yang tersisa yaitu sebesar 0 rupiah. Kemudian di UD Lintang, yaitu terjadi transaksi pada tanggal 2 Januari 2021, yaitu transaksi penjualan yang diambil dari referensi jurnal penjualan sebesar 3 juta di debit, sehingga saldo yang tersisa yaitu 3 juta di debit. Kemudian yang terakhir yaitu dari toko Sahara, yaitu pada tanggal 3 Januari 2021 terdapat transaksi penjualan yang diambil dari jurnal penjualan yang berjumlah yaitu sebesar 4 juta di debit, sehingga saldo akhirnya pula sebesar 4 juta di debit. Sehingga setelah kita membuat buku besar pembantu piutang, kita dapat menjumlahkan saldo akhir dari setiap transaksi yaitu sebesar 300.000, 0 rupiah, 3 juta, serta 4 juta, yaitu menjadi 7.300.000, sehingga sesuai dengan nomor akun yaitu 113, yaitu piutang dagang sebesar 7.300.000 di neraca saldo. Mungkin untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya. Baik, di sini ada toko sembako Raya Indah, neraca saldo periode 31 Januari 2021. Nomor 111, nama akun kas di debit sebesar 20.270.000. Nomor 112, nama akun asuransi dibayar di muka berada di debit sebesar 1.200.000. Nomor 113, nama akun piutang dagang berada di debit sebesar 7.300.000. Nomor 114, nama akun persediaan barang dagang berada di debit sebesar 5 juta. Nomor akun 115 perlengkapan berada di debit sebesar 1.500.000. Nomor 121 nama akun peralatan sebesar 6 juta. Nomor 122 nama akun akumulasi penyusutan peralatan berada di kredit sebesar 1 juta. Nomor 211 nama akun utang dagang sebesar 7.200.000 di kredit. Ini merupakan pokok pembahasan yang akan dibahas selanjutnya. Selanjutnya nomor 221 utang bank berada di kredit sebesar 5 juta. Nomor 311 nama akun modal Nona Raya sebesar 24.700.000 di kredit. Nomor 312 nama akun Prive berada di debit sebesar 300.000. Nomor 411 nama akun penjualan berada di kredit sebesar 10.100.000. Nomor 412 nama akun retur penjualan berada di debit sebesar 200. Nomor 413 nama akun potongan penjualan ada di debit sebesar 160.000. Nomor 511 nama akun pembelian berada di debit sebesar 5.200.000. Nomor 512 nama akun retur pembelian ada di kredit sebesar 300. Nomor 513 potongan pembelian berada di kredit sebesar 30.000. Nomor 611 nama akun beban sewa berada di debit sebesar 1.200.000 dengan jumlah di debit 48.330 dan di kredit sebesar 48.330. Nah, ini dinyatakan balance. Selanjutnya ada toko sembako Raya Indah, buku besar pembantu utang. Di sini daftar utang toko sembako Raya Indah itu ada 3, yaitu Toko Kasih, CV Andika, dan Toko Rahayu. Pada tanggal 1 Januari 2021,
keterangan saldo. Nah, karena keterangannya ini dari neraca saldo, jadi REF-nya ditulis NS berada di kredit sebesar 1.500.000 sehingga saldonya sebesar 1.500.000 di kredit. Yang kedua, tanggal 1 Januari 2021, keterangan peralatan REF-nya berada di JB atau jurnal pembelian sebesar 1 juta di kredit. Jadi saldonya karena saldo sebelumnya berada di kredit sebesar 1.500.000 dan saldo peralatan sebesar 1 juta di kredit, maka akan dijumlahkan sehingga saldonya menjadi 2.500.000. Pada tanggal 9 Januari 2021, keterangan pelunasan REF-nya JKK berada di debit sebesar 500. Nah, karena saldo sebelumnya berada di kredit sebesar 2.500.000 dan pelunasannya berada di debit, maka dikurangkan sehingga 2.500.000 dikurangi 500 menjadi 2 juta. Selanjutnya, CV Andika pada tanggal 1 Januari 2021 dengan keterangan saldo dengan drive NS berada di kredit sebesar 500 sehingga saldonya menjadi 500. Pada tanggal 1 Januari 2021, keterangannya retur pembelian dengan drive JU berada di debit 300. Karena saldo sebelumnya berada di kredit sebesar 500 dan retur penjualan berada di debit, maka akan dikurangkan sehingga saldonya menjadi 200.000. Nah, pada tanggal 2 Januari 2021 dengan keterangan pembelian dengan drive JB berada di kredit sebesar 2 juta, maka saldo sebelumnya berada di kredit dan saldo pembelian ada di kredit, maka dijumlahkan sehingga saldonya menjadi 2.200.000. Selanjutnya, toko Rahayu pada tanggal 3 Januari 2021 dengan keterangan pembelian, REF-nya JB berada di kredit sebesar 3 juta, maka saldonya berada di kredit sebesar 3 juta. Nah, tadi sudah dibahas di nama akun utang dagang sebesar 7.200.000 di kredit dikarenakan menjumlahkan utang di toko kasih sebesar 2 juta ditambah CV Andika sebesar 2.200.000 dan toko Rahayu sebesar 3 juta, maka utang dagangnya sebesar 7.200.000 yang berada di kredit. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman dia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan jelaskan tentang jurnal umum. Nah, jurnal umum adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau berlandaskan urutan waktu, dengan mencantumkan tanggal transaksi, nama akun, jumlah debit, jumlah kredit, serta keterangan singkat. Jurnal umum berfungsi sebagai langkah awal dalam proses pencatatan akuntansi sebelum data transaksi dipindahkan ke buku besar, sehingga membantu memastikan setiap transaksi dicatat secara sistematis, rapi, dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang jurnal umumnya secara langsung. Jurnal umum di sini adalah ada jurnal umum dari PT Fashion Jakarta. Nah, jurnal umum PT Fashion Jakarta periode Juli 2020 adalah catatan akuntansi yang mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan secara kronologis mulai dari tanggal 1 Juli sampai 29 Juli 2020. Setiap transaksi dicatat menggunakan prinsip debit dan kredit, di mana jumlah debit harus selalu sama dengan jumlah kredit. Nah, per 1 Juli 2020, kas ditaruh di debit dengan nominal 150 juta dan modal ditaruh di kredit dengan nominal 150 juta. Yang artinya pemilik menyetor modal awal ke perusahaan dalam bentuk kas, yaitu jika kas bertambah dicatat di debit dan modal bertambah dicatat di kredit. Per tanggal 2 Juli 2020, sewa dibayar di muka, ditaruh di debit dengan nominal 30 juta, dan kas ditaruh di kredit dengan nominal 30 juta, yang artinya perusahaan membayar sewa untuk periode mendatang karena manfaatnya belum habis, dicatat sebagai aset. Nah, per 5 Juli 2020, perlengkapan jahit
ditaruh di debit dengan nominal 10 juta dan kas ditaruh di kredit dengan nominal 10 juta. Dan perusahaan membeli perlengkapan jahit secara tunai. Per 10 Juli 2020, kas ditaruh di debit dengan nominal 12 juta dan pendapatan di kredit dengan nominal 12 juta. Yaitu perusahaan menerima pendapatan tunai dari kegiatan usaha. Nah, per 12 Juli 2020, perlengkapan sablon di debit dengan nominal 8 juta, kas di kredit dengan nominal 5 juta, dan utang kredit dengan nominal 3 juta. Perlengkapan dibeli sebagian tunai dan sebagian kredit. Kas berkurang dan muncul utang usaha. Per 18 Juli 2020, piutang usaha di debit dengan nominal 20 juta dan pendapatan di kredit dengan nominal 20 juta. Pendapatan diperoleh tetapi belum diterima tunai, sehingga dicatat sebagai piutang. Per 19 Juli 2020, perlengkapan sablon di debit 3 juta, kas di kredit 3 juta, pembelian perlengkapan secara tunai. Per 20 Juli 2020, beban gaji di debit dengan nominal 10 juta, kas di kredit dengan nominal 10 juta, dan perusahaan membayar gaji karyawan dicatat sebagai beban. Per 24 Juli 2020, kas di debit menjadi 24 juta 500 dan beban administrasi di debit juga dengan nominal 500, sedangkan utang bank di kredit dengan nominal 25 juta. Perusahaan menerima pinjaman bank, namun sebagian langsung digunakan untuk biaya administrasi. Nah, per 29 Juli 2020, di debit dengan nominal 5 juta dan kas di kredit dengan nominal 5 juta. Pemilik mengambil kas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jadi penjelasan totalnya yaitu pada bagian akhir jurnal, total debit dengan nominal 273 juta dan total kredit sama dengan nominal 273 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan jurnal sudah seimbang dan benar secara akuntansi. Nah, dengan jurnal umum ini, perusahaan dapat mencatat seluruh transaksi secara sistematis menjadi dasar untuk penyusunan buku besar, neraca saldo, hingga laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal itu merupakan suatu kertas lembar kerja yang dibuat agar informasi yang dimunculkan pada akun-akun yang ada benar-benar baru dan mencerminkan keadaan aset, utang, modal, pendapatan, dan beban yang sebenarnya pada setiap akhir periode. Nah, pada jurnal penyesuaian ini ini berbeda seperti jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa. Pada perusahaan dagang terdapat dua metode untuk penyesuaian persediaan barang dagangan. Metode pertama yang digunakan yaitu metode ikhtisar laba rugi, di mana metode ini sumber pencatatan persediaan barang dagangan awal itu akun yang persediaan barang dagangan di neraca saldo atau pada bagian keuangan. Nah, bisa dilihat pada contohnya, itu ikhtisar laba ruginya itu berada pada debit dan persediaan barang dagang awalnya itu berada di kredit. Mengapa demikian? Karena persediaan barang dagangan awal sebelum disesuaikan itu akan berbeda hasilnya dengan yang sudah disesuaikan oleh bagian gudang. Nah, selanjutnya itu pencatatan persediaan barang dagang akhir, yaitu berdasarkan perhitungan fisik barang yang belum laku terjual dan dapat dijual pada periode mendatang di bagian gudang. Nah, ini yang periode penyesuaian yang telah disesuaikan oleh pihak gudang, di mana persediaan barang dagang akhir itu diletakkan di debit dan ikhtisar laba ruginya diletakkan di kredit. Selanjutnya ada penyesuaian persediaan barang dagang metode HPP, di mana metode HPP atau penjualan di mana harga pokok penjualan atau HPP itu sendiri adalah harga dasar yang dikorbankan seorang penjual untuk membeli barang yang akan ia jual kembali. Nah, pada penyesuaian persediaan barang dagangan metode HPP, terdapat tambahan akun
kelompok pembelian, yakni pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Akun-akun tersebut saldonya berasal dari neraca saldo, di mana HPP sendiri memiliki rumus persediaan awal ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi retur pembelian, dan dikurangi potongan pembelian, serta persediaan akhir, dan hasilnya dapat dijumlahkan. Bisa di next. Nah, di sini ada contoh dari jurnal penyesuaian berdasarkan dua metode tadi, yaitu dari PT Makmur yang dilakukan lembar kerjanya per 30 November 2020. Di sini tuh ada kas, piutang dagang, persediaan barang dagangan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, peralatan toko, akumulasi penyusutan peralatan toko gedung, akumulasi penyusutan gedung, utang dagang, utang bank, modal, prive penjualan, potongan penjualan, retur penjualan, pendapatan bunga, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban gaji karyawan, beban listrik dan telepon, beban asuransi, dan juga beban iklan. Itu merupakan nama-nama akun yang tersedia pada neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, untuk penyesuaian itu sendiri nanti dibuatkan kertas kerja baru digunakan dengan dua metode untuk persediaan barang dagangan yang dibedakan. Nah, jika menggunakan metode ikhtisar laba rugi, maka ayat jurnal penyesuaiannya itu yaitu di kolom kertas kerjanya akan terdapat keterangan ikhtisar laba rugi sebagai nama akunnya. Lalu yang kedua, persediaan barang dagang awal. Nah, persediaan barang dagang awal itu terletak di bagian kedua atau di penempatan kredit. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, bahwa persediaan barang dagang awal itu merupakan persediaan yang belum disesuaikan oleh pihak gudang dan belum penyesuaian untuk di lembar kerjanya. Nah, nanti ikhtisar laba rugi tersebut diletakkan di debit. Selanjutnya, persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir ini diletakkan di debit. Mengapa demikian? Karena persediaan barang dagang akhir itu merupakan persediaan yang dihitung oleh pihak gudang, yang mana itu merupakan persediaan yang belum dijual dan belum disesuaikan kembali oleh bagian keuangan. Nah, nanti ikhtisar laba ruginya itu terletak pada bagian kredit. Dan hasilnya nanti sama-sama 0 untuk jumlah keseluruhannya. Yang kedua, itu menggunakan metode harga pokok penjualan atau HPP, dan di ayat jurnal penyesuaian tersebut, di akun keterangannya, yaitu harga pokok penjualan, terletak pada debit. Di sini terlihat jelas bahwa debit harga pokok penjualan yaitu 468 juta. Nah, dilanjutkan, itu mengapa harga pokok penjualannya 468 juta? Seperti rumusnya tadi, di mana persediaan barang dagang awal ditambah pembelian, itu hasilnya yang akan menentukan harga pokok penjualan. Nah, lalu retur pembelian, potongan pembelian, dan persediaan barang dagang akhir itu terletak di debit. Nah, nanti ini yang terletak di debit ini yang akan dikurangi jumlahnya oleh harga pokok penjualan itu sendiri. Bisa di next. Baik, silakan moderator dilanjutkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada presentasi tadi. Terima kasih.